Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa kembali pada tahun 2022. Kita memasuki minggu ketiga saat ini. Kita masih diberi kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Itu hanya karena anugerah dari Dia. Karena itu mari kita bersorak-sorai pagi ini, kita katakan bahwa Dia adalah kekuatan di hidup kita. Amin. Yang di rumah mari kita bertepuk tangan, katakan buat Dia. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat
Engkau sungguh amat baik Tuhan. Kami mau katakan itu ya Bapa di dalam lagu yang kami nyanyikan ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, benar Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Engkau layak menerima segala pujian kami ya Bapa. Engkau layak menerima segala ucapan syukur kami ya Bapa. Engkau layak menerima persembahan kami ya Bapa, yang kami bawa hari ini kepada Engkau. Kami taruh di mezbah-Mu yang kudus ya Bapa, mezbah-Mu yang berbau harum ya Bapa, sebagai ukupan naik menembus seperti persembahan Habel ya Bapa yang Engkau terima ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa, semua karena kasih karunia Engkau ya Bapa, semua karena anugerah yang Kau berikan buat kami. Kami memasuki tahun 2022 saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami kesehatan ya Bapa. Engkau berikan kami ucapan syukur yang naik hanya kepada Engkau. Kami mau mendengarkan firman dari hamba-Mu ya Bapa pada hari ini. Biarlah Engkau diamkan semua suara lain dalam hati kami. Biar suara-Mu yang terdengar ya Bapa, sehingga kami boleh membawa rema yang baru yang kami bawa pulang ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, kita bersukacita karena kembali berjumpa di ibadah online. Setelah minggu lalu kita onsite, puji Tuhan. Tuhan menolong kita, mulai kita ibadah onsite dan begitu banyak orang minggu lalu dijamah oleh Tuhan. Saya percaya saudara, online dan onsite sama-sama kita beribadah, dan saya percaya juga di tengah ibadah online pun Tuhan hadir, karena Tuhan berkata di mana 2-3 orang bersekutu di dalam nama Yesus, maka Yesus ada di tengah-tengah mereka. Bahkan saya yakin sekali setiap kali pada online, Tuhan tetap bisa menyatakan kuasa-Nya. Tuhan tetap bisa menyatakan mujizat-Nya. Setelah tahun 2022 kita mengambil tema covenant, perjanjian. Kita sudah belajar minggu pertama bagaimana kita belajar untuk melihat yang Tuhan hendak kerjakan dari sekarang ini. Minggu lalu di ibadah onsite kita belajar tentang tanda perjanjian Tuhan yang luar biasa saudara. Bahkan ada satu ayat yang menjadi rema buat saya, bahwa Tuhan yang akan menyempurnakan pekerjaannya di dalam hidup kita. Kalau saudara masih ingat minggu lalu ada satu ayat di Mazmur 138 di ayat terakhir, saudara menemukan bahwa di situ Tuhan yang akan menyelesaikannya, Tuhan yang akan mengerjakannya dengan sempurna di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara jangan fokus kepada kesulitan. Nah pagi ini saya akan mengajak saudara untuk belajar dari kisah Abraham yang terambil dari Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Saudara, saya memberi judul khotbah saya perjanjian dan janji. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Kejadian 15 ayat yang pertama dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saya coba juga mengutip dari terjemahan literal, yaitu terjemahan yang langsung diterjemah dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia. Dikatakan sesudah hal-hal itu di ayat yang sama, datanglah firman Tuhan kepada Abram melalui sebuah penglihatan. Dengan mengatakan, janganlah takut Abram, akulah perisai bagimu, upahmu yang sangat berlimpah-limpah. Nanti kita akan belajar kenapa saya mengambil dua ayat ini dari sisi bahasa yang berbeda, penerjemahan yang berbeda, karena untuk saling melengkapi. Setelah yang dikasih Tuhan, tadi kita belajar tentang kisah Abraham, sang penerima janji. Ketika Tuhan memanggil di pasal 12, keluar dari negerimu, dari rumah bapamu, dari sanak saudaramu, ke negeri yang akan kutunjukkan, aku akan memberkati engkau, menjadikan engkau berkat. Abraham adalah orang yang menerima janji Tuhan. Tapi di ayat tadi kita menemukan bagaimana Tuhan berkata kepada Abram. Dari situ kita akan belajar apa yang ada di hati Abram saat itu. Sering dikasih Tuhan, Tuhan menyatakan diri kepada Abram tadi dalam suatu penglihatan. Tuhan juga bisa menyatakan dirinya kepada saudara dengan cara yang sangat mudah, yang saudara dan saya bisa mengerti. Saudara bisa mendengar ketika Tuhan berfirman, saudara bisa tahu ketika Tuhan berbicara. Jadi saudara jangan biarkan ada orang menggunakan karismanya atau karunianya, mungkin itu karunia asli atau karunia palsu, untuk mengintimidasi saudara, memanipulasi saudara, mengendalikan saudara, mendominasi saudara untuk mereka bisa mengambil keuntungan. Saudara percayalah, Tuhan bisa bicara kepada setiap anak-anaknya. Kita tidak perlu ragu, sama seperti kita bisa dengar suara orang tua ketika dia berbicara.
Kita langsung mengerti, oh ini papaku yang bicara, ini mamaku yang bicara. Saudara bisa langsung tahu, karena saudara anaknya. Demikian pula saudara, pagi ini saya percaya saudara bisa mendengar suara Tuhan. Tadi Tuhan menyatakan diri melalui suatu penglihatan. Dan dia berfirman lewat penglihatan itu. Kiranya pagi ini sharing khotbah yang saya bagikan menjadi cara Tuhan berbicara kepada saudara. Biar satu patah kata saja dari Tuhan cukup. Saudara, tadi kita belajar tentang Tuhan menjumpai Abram dalam suatu penglihatan, lalu dia berkata, janganlah takut. Nah, kalau saudara membaca Kejadian 15, maka saudara akan menemukan perikop di dalam Alkitab terjemahan baru bahasa Indonesia, yaitu Alkitab buku yang saudara dan saya punya. Maka kita akan menemukan judul perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Saudara yang dikasih Tuhan, perjanjian itu cara Tuhan menyalurkan kasih setianya kepada kita, kasih karunia-Nya kepada kita, itu perjanjian. Dan saudara kemarin berminggu-minggu kita belajar bahwa inisiatif perjanjian itu dari Tuhan, dari pihak yang lebih tinggi, dari pihak yang lebih kuat. Artinya ini sebuah kasih karunia, sebuah kasih yang indah buat setiap kita. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, biar kiranya setiap kita mengalami rema tentang covenant, tentang perjanjian di tahun 2022 ini. Perjanjian Allah selalu disertai dengan janji berkat, saudara. Saudara perlu mengetahui ini. Nah, tadi di ayat tadi ada diawali dengan kemudian, ya, di ayat yang tadi kita baca, kemudian datanglah firman Tuhan. Ternyata dalam terjemahan bahasa asli pun ditulis sesudah hal-hal itu, kemudian itu sesudah itu. Apa yang melatar belakangi kata jangan takut kepada Abraham, saudara? Apa yang membuat Abraham takut? Ketika Tuhan bilang, jangan takut nak, maka kita tahu bahwa anak kita sedang ketakutan. Waktu Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Tuhan tahu pergumulan saudara. Tuhan tahu kegelisahan saudara. Tuhan tahu kekhawatiran saudara. Kalau Tuhan berkata jangan takut, itu perintah dalam bentuk larangan. Taati saja saudara. Walaupun, tapi bagaimana saya berani? Lah kalau Tuhan suruh sama seperti papa mama kita berkata, nak jangan takut, maju aja, nanti papa tolong. Atau nak maju, ada anak yang demam panggung. Kenapa kamu tidak berani tampil di acara Natal? Demam panggung. Loh, anak kecil aja bisa demam panggung, saudara. Apalagi anak besar, apalagi orang tua yang pikirannya lebih kompleks, lebih banyak kekhawatiran bisa datang. Tapi apapun yang sedang saudara hadapi, Alkitab berkata jangan takut, yuk taati saja. Nggak usah mikir dulu lah. Banyak orang suka bagaimana caranya supaya tidak takut. Mari kita menjadi orang yang beriman seperti anak kecil ketika papanya mau, nak jangan takut, papa ada di sini. Nggak tahu bagaimana cara papanya nolong, anaknya percaya dulu. Mari kita jadi seperti seorang anak kecil dalam hal iman, bukan kekanak-kanakan dalam pertumbuhan iman. Kita menjadi anak kecil yang percaya tanpa diproses, percaya aja dulu. Kalau saudara firman Tuhan berkata jangan takut. Apa yang melatar belakangi Abraham takut? Saya mencoba melihat runutan peristiwa di pasal 14. Abraham mengalahkan raja-raja yang menawan Lot, keponakannya, dan juga menawan orang-orang yang tinggal di kotanya. Abraham berperang mengalahkan 5 raja, bisa terjadi. Abraham sedang takut karena akan adanya pembalasan musuh habis perang. Nah banyak orang saudara mengalami perasaan takut justru setelah mengalami berkat seperti Abraham. Menang perang tapi malah takut. Bisa juga dia habis bertemu dengan Melkisedek, tokoh misterius. Dikatakan bahwa Melkisedek adalah Raja Salem, Raja kebenaran. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berakhir, tidak berayah, tidak beribu. Lah siapa itu? Yesus saudara. Tuhan sendiri yang datang. Penampakan Tuhan kepada Abraham. Saudara, bisa jadi ini menjadi kegentaran kudus. Tapi saya rasa tidak seperti itu. Karena tadi dikatakan, Tuhan berkata jangan takut, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Atau bisa jadi Abraham habis menolak tawaran Raja Sodom. Saat itu Raja Sodom berkata kepada Abraham, raja yang menggantikan Raja Sodom yang sebelumnya, ambillah semua rampasan perang, yang penting orangku kembali. Abraham berkata, aku tidak akan mengambil satu benang pun.
Supaya kau tidak bisa berkata, aku telah memperkaya Abraham. Wah, Abraham berani sekali dengan iman. Saudara, berapa kali saya dengan istri saya menolak tawaran Raja Sodom, saudara. Orang-orang yang memberi bukan dengan limpah hati, tapi dengan cara kendali kami tolak. Ada juga kami tolak, karena Tuhan ngomong jangan terima. Minggu lalu saya habis menolak, Pak, minta nomor rekeningnya dong Pak. Rekan hamba Tuhan. Kami tahu gerejanya mengasihi kami, saya berkata enggak. Wong kami lebih dari cukup, kami diberkati Tuhan. Kenapa saya tolak? Karena hati berbicara jangan terima. Kenapa? Bagian saya adalah saya taat, saya cuma hamba. Waktunya terima kami terima, ada waktunya kami terima. Abraham mungkin takut setelah menolak. Itu coba kalau saya terima, kan saya kaya. Bisa jadi kan, saudara, banyak kali setelah kita menolak sesuatu yang nampaknya baik, tapi Tuhan berkata jangan, hati kita khawatir, nanti gimana dong, saya bisa dapat yang lebih baik. Atau dia juga berhubungan dengan keperluan hidup, tadi dikatakan upahmu akan sangat besar Abraham. Banyak kita di waktu-waktu ini mungkin khawatir, karena pandemi dan situasi ekonomi juga belum nampak jelas seperti apa. Kita bersyukur, pandemi ini mereda, saya lagi terus berdoa supaya ini berhenti. Virusnya nggak punya pengaruh. Kita bisa beribadah, kita bisa ketemu keluarga, kita bisa berlibur dengan sukacita, nggak perlu pakai masker lagi. Tapi nggak tahu kapan, saudara. Mari kita tetap prokes. Kalau saudara lihat saya nggak prokes, karena di ruangan kami rekaman, ruangan sebesar ini kita cuma 2 orang, itu pun jaga jarak. Saudara, mari kita tetap prokes. Atau Abraham sedang takut akan adanya keturunan. Karena ketika Tuhan berkata bahwa sangat besar, untuk apa kau terima? Aku akan meninggal dengan tidak punya anak. Saudara, banyak orang khawatir karena tidak punya anak. Punya anak juga khawatir, saudara. Banyak bahkan orang hari ini lebih stres karena punya anak. Mereka nggak bisa bebas, mereka berkata aku nggak bisa me time. Berapa kali orang berkata begini, kalian gimana nih? Nanti hari tuanya, oh kami sukacita. Hari tua kami diberkati Tuhan, kami tetap jadi berkat. Dan tiba-tiba yang ngomong-ngomong itu rata-rata berkata, enak ya kalian berdua bisa kemana saja. Udah kayak saya loh, saya dalam hati, ini kalian prihatin kami tidak punya anak atau kalian prihatin kalian punya anak dalam hati. Saudara, kalau engkau sedang ketakutan karena tidak punya keturunan, saya masih tetap percaya ada mujizat. Tapi kalau Tuhan izinkan sampai meninggal kita tidak punya anak, Tuhan yang pelihara hidupmu. Gua akan punya anak rohani lebih banyak seperti yang Tuhan katakan. Saudara, mari kita lanjut. Tadi dikatakan jangan takut. Takut itu selalu ada alasannya. Abraham mungkin takutnya seperti tadi, pembalasan musuh, atau habis bertemu Melkisedek, atau karena menolak tawaran Raja Sodom, atau karena keperluan hidup untuk hari depan, atau juga karena tidak punya anak. Selalu ada alasannya. Tapi perintah Tuhan juga selalu ada alasannya untuk kita taati. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk mencari Dia dengan sia-sia, untuk percaya kepadanya dengan sia-sia, untuk taat kepadanya dengan sia-sia. Ya. Dan sungguh ajaib, di tengah rasa takut yang besar dari Abraham tadi, Tuhan mendatangi Abraham, menampakkan diri. Kalau engkau pagi ini, siang ini, atau tadi subuh ketakutan, atau sampai malam ketakutan, kabar baiknya, di tengah rasa takut itu, Tuhan menjumpai hidup saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Ya, saudara, di ayat tadi Tuhan juga berkata dalam terjemahan literal, saya ambil dari terjemahan literal MILT, dikatakan akulah perisai bagimu, upahmu yang sangat berlimpah-limpah. Saudara, tahukah saudara dan saya, orang yang menerima janji Tuhan, yang jadi upah adalah Tuhan sendiri. Daud berkata, bagianku adalah Tuhan. Saudara, kalau yang mempunyai langit dan bumi, yang menjadi upah saudara, lewat penyertaan, lewat perkenanan, lewat semua anugerah yang Dia sediakan dan berkat yang sudah sediakan, saudara masih kurang apa saudara? Kalau saudara masih enggak bersyukur, itu kurang ajar namanya saudara. Karena Alkitab berkata, aku yang jadi upahmu. Saudara, itu membuat kami terus kuat, melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Saya baru-baru ini bersaksi karena 1,5 tahun yang lalu, saya mendapat satu firman yang saya lakukan. Kalau saya ajarkan dulu, saudara pasti akan protes. Cerita menabur, saya dalam hati, oke Tuhan, aku harus punya benih yang harus aku tabur. Dan satu kali kelak aku akan bercerita
Bahwa firman yang Tuhan sampaikan itu ya dan amin. Orang yang menabur pasti akan menuai. Saudara, sepanjang pandemi gereja kita tidak pernah kekurangan, bahkan masih bisa jadi berkat. Gembalanya pun secara pribadi tidak kekurangan, saudara. Saya dari awal kami tidak memegang keuangan di gereja ini, karena yang kami pegang adalah Tuhan sendiri. Kami mau tetap Tuhan bersama kami, itu membuat kami menjaga diri. Satu kali di awal pelayanan perintisan gereja ini, istri saya berkata, mau enggak kita enggak pegang keuangan di gereja? Istri saya berkata, saya mau, kau tetap dipakai Tuhan seumur hidupmu. Saudara, kalau istri udah ngomong begitu, suami lebih berani lagi. Saya bilang, ayo siapa takut, aku mau tetap berkenan di mata Tuhan. Dan kami hidupi, dan sungguh Tuhan yang jadi upah kita dan perisai perlindungan kita. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan juga yang jadi perisai buat jemaat Arauna. Dan saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Tuhan berkata, upahmu yang sangat besar. Siapa upahmu yang sangat besar itu? Upahmu yang sangat berlimpah-limpah? Tuhan. Tuhan bagian saudara dan saya. Siapapun yang sedang khawatir, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang jadi sumber berkatmu. Daud satu kali berkata, aku melayangkan ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan semesta alam, dan itu benar-benar saudara. Benar-benar akan dialami oleh setiap orang yang mengalami janji Tuhan dan terikat dengan perjanjian dengan Tuhan. Mari kita lanjut. Saudara, Abraham bergumul, aku tidak punya anak. Aku punya semuanya, tapi aku tidak akan punya anak. Untuk apa semua itu? Mari kita baca di ayat 4 dari Kejadian 15 sampai ayat yang ke-6. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Abraham berkata, aku tidak punya anak. Paling Eliezer, pembantuku yang paling kusayang, yang akan menerima warisanku. Tapi Tuhan ngomong, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Ketika Tuhan berkata, tetapi ada sebuah pertentangan keadaan yang Tuhan akan nyatakan. Kata tetapi itu sesuatu yang berlawanan. Keadaanmu sulit saat ini. Tuhan berkata tetapi Tuhan akan nyatakan mujizat buat saudara. Jangan takut saudara. Tuhan berkata orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Abraham mulai ngitung. 1, 2, oh itu ada bintang kejora, oh itu ada bintang kartika, hitung lagi, 1, 2, lama-lama gak terhitung. Tambah lihat ke langit, tambah banyak bintang yang dia lihat. Abraham berkata, bagaimana Tuhan menghitung bintang? Tuhan berkata, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Mari kita lihat ayat yang 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Abraham percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada yang lain. Banyak orang hanya percaya kepada berkat Tuhan, tapi enggak percaya kepada Tuhannya. Mereka percaya Tuhan bisa memberkati, tapi mereka tidak yakin Tuhan akan memberkatinya. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bisakah engkau pagi ini percaya kepada Tuhan? Dan Alkitab berkata, kalau engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan perhitungkan itu kepada saudara sebagai kebenaran. Engkau dibenarkan, engkau di posisi yang benar. Dan Alkitab berkata doa orang yang benar itu besar kuasanya saudara. Katakan doa orang benar itu besar kuasanya. Karena engkau sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tadi Abraham bergumul. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar dan untuk melihat langit. Setelah dibawa keluar lihat ke langit, Tuhan ngomong hitung. Kau bisa hitung? Gak bisa Tuhan, mana ngitung bintang? Tidak mungkin ngitung, itu banyak sekali. Itu keturunanmu seperti itu. Langsung begitu saja Abraham percaya. Dari pelajaran ini kita belajar. Mengapa Tuhan suruh kita lihat ke langit? Mari kita baca Yesaya 40 ayat 26. Tuhan berkata, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Saudara, Tuhan itu maha kuasa, artinya tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dan dia maha kuat.
Kalau ada orang mencoba menggagalkan, iblis sekalipun mencoba menggagalkan, tidak mungkin bisa digagalkan. Karena apa yang Tuhan buka, tidak bisa ada seorang pun bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah tutup, tidak ada yang bisa membukanya. Sedemikian kuat Tuhan kita. Oleh karena itu engkau perlu benar-benar percaya kepada Tuhan. Kalau engkau sedang takut, khawatir, lihat ke langit. Kalau engkau lihat ke bawah, kau cuma lihat tanah. Dari situlah engkau berasal, debu tanah. Tapi kalau engkau lihat ke langit, imanmu akan berhubung Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyiku ruh riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Saudara, lihat ke langit. Di situ kau akan melihat kebesaran Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang tidak terbatas itu, yang jadi perisai dan penolongmu. Mari lihat ke langit. Engkau perlu keluar dari kungkungan batasanmu, tidak tahu keluar dari mana, ketakutanmu, keluar dari kegelapanmu, keluar dari pandanganmu yang sangat terbatas. Engkau perlu keluar dalam nama Yesus. Keluar, dan biar setiap kita bisa keluar sehingga kita bisa melihat yang harus kita lihat. Kita masih ingat Tuhan berkata, lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Mari kita lanjut saudara, kita akan belajar tentang perjanjian dan janji yang diberikan. Di dalam Kejadian 15, Tuhan berkata, lagi firman Tuhan kepadanya, Tuhan ingatkan lagi, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Tuhan ingatkan lagi tentang janjinya. Lalu Tuhan berkata, Abram berkata, kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Dari mana aku bisa tahu? Saudara, kalau janji tanpa ada perjanjian, maka itu bisa jadi janji palsu, saudara. Bisa menjadi janji kosong, bisa menjadi janji yang tidak tergenapi. Makanya Tuhan berkata, dari mana aku tahu? Aku pihak yang lebih lemah. Kalau engkau mau ngomong aja bisa aja Tuhan, tapi mana buktinya? Saudara, dalam membuat perjanjian maka perlu ada meterai. Meterai itu yang mengikat, mengesahkan, dan tidak bisa diingkari oleh siapapun juga. Perjanjian itu perlu, saudara. Saudara, tadi dikatakan Abram bertanya, dari manakah aku tahu bahwa akan memilikinya? Minggu lalu kita belajar tentang tanda perjanjian darah, saudara. Orang terikat dengan perjanjian darah, dia pasti akan mengalami janji itu. Mengalami janji-janji semua. Setelah sebuah perjanjian selalu membutuhkan kepastian. Pastilah pihak yang lemah tanya, apa buktinya? Kalau yang berjanji Abraham bisa ngomong, aku anak tua, ini begini begitu. Tapi Abraham yang lagi menerima janji, dia butuh kepastian. Apa yang Tuhan katakan, saudara? Di ayat selanjutnya, firman Tuhan kepadanya, Tuhan ditantang, dari mana aku bisa tahu Tuhan janjimu? Oh Tuhan, kalau diuji, ditantang, bukan ditantang dengan cara kurang ajar, tapi ditantang tentang janjinya, Tuhan akan tunjukkan. Tuhan bahkan berkata, sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia. Saudara, satu kali begitu Tuhan marah sekali kepada orang Israel, dia berkata, Musa, aku akan mengutus malaikatku, aku akan menggenapi janjiku. Di tengah marah aja Tuhan masih menggenapi janjinya. Tapi Musa ngomong, Tuhan, kalau engkau sudah berjalan bersama kami, jangan kami suruh jalan. Dari mana bedanya kami tahu bahwa kami dibedakan kecuali engkau menyertai kami? Ya. Tuhan berkata, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun. Bukan cuma ekornya saudara, seekor itu 1 lembu. Ya, bukan ekornya lembu saja saudara. Intermezzo. Seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Sudah sungguh unik karena semua alat
binatang yang dipakai halal, yang dipakai perjanjian digunakan semua. Kalau zaman dulu orang tidak mampu, orang miskin, maka mereka hanya cukup dengan burung tekukur atau anak burung merpati sepasang. Karena Tuhan butuh alat perjanjian itu, materai perjanjian itu. Sehingga orang tidak punya pun bisa mengerjakannya. Lalu diambilnya semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua lalu diletakkan bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Saudara, zaman dulu salah satu membuat perjanjian, minggu lalu kita belajar tentang perjanjian darah, masing-masing meneteskan darahnya dan ditempelkan, ya, ada yang di-cut, dipotong atau ditusuk untuk ditempelkan. Maka dalam konteks ini perjanjian ini berupa memotong binatang, dan zaman dulu ketika memotong binatang, maka kedua belah pihak yang terikat akan melewati potongan-potongan binatang itu sambil berkata, demikianlah jadinya kalau ada orang yang mengingkari perjanjian ini, maka dia nasibnya akan seperti binatang ini. Mereka sambil lewat, saudara. Jadi mereka terikat dengan perjanjian. Lalu kita baca ayat 11, ya. Ketika Abram sudah mengerjakan ini, nanti kita akan baca. Ketika burung-burung buas singgah pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Kenapa? Saudara, iblis, gambaran dari burung-burung buas tadi, akan berusaha membatalkan perjanjian itu dengan merusak iman saudara, merusak keyakinan saudara, merusak karakter saudara. Oleh karena itu saudara, jangan biarkan dagingmu yang sudah engkau matikan itu diambil oleh iblis dengan dakwaannya. Yang merusak saudara, menekan iman saudara, merusak iman, merusak karakter, merusak pengharapan. Mari kita jaga. Saudara dulu ikut Tuhan, mematikan diri daging saudara. Aku mau bertobat sungguh-sungguh, tapi tekanannya gede. Tiba-tiba ketika saudara mengambil keputusan bertobat, mematikan daging itu. Tekanan datang, orang terdekat mengusik, pasangan mengusik, membuat kita menjadi enggak takut Tuhan. Tiba-tiba ada persoalan berat yang membuat kita, emangnya cuma kamu aja yang bisa, aku pun bisa lakukan itu, aku bisa balas kamu. Saudara, mari tetap matikan dagingmu. Jangan biarkan burung-burung buas itu hinggap atas dagingmu yang sedang kau persembahkan kepada Tuhan, yaitu pertobatan hidupmu. Saudara, nanti kita akan belajar siapa yang lewat di potongan daging itu. Sungguh mengharukan. Di ayat selanjutnya dikatakan, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Dan muncullah nubuatan, dikatakan maka firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Saudara, gara-gara Abram tidur kemungkinan, maka muncullah nubuatan yang mengerikan. Karena tadi dikatakan ketika Abram tertidur, maka lalu turunlah meliputinya gelap gulita. Ketika Abram tertidur, lalu berarti ada kaitannya. Saudara, jangan anggap enteng ketertiduran rohanimu atau kedinginan rohanimu, kelesuan. Bangun saat ini. Dalam nama Yesus engkau bangun, engkau perlu bangun, jangan terus tertidur supaya tidak perlu mengalami, saudara tidak perlu mengalami masa gelap yang tidak perlu tadi. Jangan saudara, jangan tidur, bangun. Saudara, selama pandemi ini yang terberat 2 tahun yang kita lewati, saya setiap kali mencoba terus membangun iman terus. Walaupun gagal, walaupun jatuh, bangun lagi. Saudara, kau perlu terus bangkit, jangan tidur. Ya, jangan tidur. Karena gara-gara Abram tertidur, tadi dikatakan lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Saya percaya kalau hari itu ketika perjanjian, di dalam mengikat perjanjian itu Abram tidak tertidur dahulu sebelum janji itu diikat, maka gelap gulita, yaitu masa 430 tahun di pembuangan di perbudakan Mesir, tidak akan terjadi. Kalau engkau tidak mau mengalami hal-hal gelap dalam hidupmu, jangan tidur, mari bangun. Dan saudara, di ayat selanjutnya, di ayat 17 dan 18, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah
Ku berikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Saudara, perbatasan Israel pada saat itu bukan cuma sampai di tanah Kanaan, sebenarnya yang disediakan itu sampai sungai Efrat. Kalau saudara pergi ke daerah Timur Tengah, maka sungai Efrat itu terletak di Irak sekarang. Saudara, Tuhan menyediakan sebuah negeri yang baik dan luas, mulai dari sungai Mesir, yaitu sungai perbatasan dengan tanah Kanaan, sampai ke sungai Efrat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang perjanjian, bicara tentang juga penyediaan Tuhan yang besar, negeri yang baik dan luas. Dan tadi saya katakan, yang lewat di potongan itu siapa? Tuhan. Tadi saya sudah katakan, orang yang lewat di potongan itu akan sambil berkata, demikianlah nasibnya, mereka mengingkari perjanjian. Saudara, Tuhan memberikan janji, mengadakan perjanjian dengan Abram, dan dia sendiri yang lewat, Abram gak lewat. Wow, kalau sampai Tuhan tidak menggenapi perjanjian itu, maka Tuhan sendiri yang mati, saudara. Tapi Tuhan mempertaruhkan dirinya ketika dia mengikat perjanjian dengan Abram. Karena tidak ada pengikat yang lebih kuat selain diri Tuhan sendiri. Saya percaya ketika Tuhan mengadakan perjanjian, maka perjanjian itu sangat kuat sifatnya. Karena Tuhan tidak mungkin mengingkari dirinya sendiri. Dia tidak mungkin membunuh dirinya sendiri dengan mengingkari perjanjiannya. Mari kita melihat betapa Tuhan sedang menyatakan kasih karunia-Nya. Ketika dia membuat perjanjian, minggu lalu kita belajar, Nuh keluar dari bahtera, dia tidak euforia, dia bangun mezbah. Saudara, kalau Tuhan mengizinkan pandemi ini menjadi aman di tahun ini, mari kita tidak euforia, bangun mezbah, bawa persembahan hidup kepada Tuhan. Yaitu tubuhmu, jiwamu, rohmu, apa yang kau miliki, yang Tuhan minta, serahkan kepada Tuhan. Karena ketika engkau euforia, engkau akan kehilangan perkenanan Tuhan. Engkau kehilangan perjanjian. Mari kita baca di Kejadian 15 ayat yang pertama sebagai penutup bagian ini, dan sesudah ini kita akan berdoa. Di Kejadian 15 ayat pertama tadi, ayat tema kita, mari kita baca. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara, mari kita ganti nama Abram dengan nama kita masing-masing. Baca dengan iman sekalipun kau di rumah. Jangan malu kau dianggap orang aneh. Karena para tokoh iman tidak malu di hadapan Tuhannya. Mereka berani mengucapkan janji Tuhan. Mereka mengucapkan firman Tuhan dengan iman, dengan yakin. Mari kita ucapkan yang tadi saya kasih tanda merah, kata Abram diganti dengan nama kita masing-masing dan mu diganti dengan kata ku. Siap saudara? Sebelum kita berdoa, mari kita baca. Mari 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Immanuel dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Immanuel, akulah perisaimu, upahku akan sangat besar. Kata akulah perisaimu ganti dengan Tuhanlah perisaiku. Mari kita sekali lagi kita baca. Tadi saya ucapkan nama saya memberi contoh kepada saudara. Mari kita baca sekali lagi dengan yakin, dengan iman. Sampai roh kita terbangun dan kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar dan Tuhan yang maha kuat. Mari kita baca dengan iman. 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Immanuel dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Immanuel, Tuhanlah perisaiku, upahku akan sangat besar. Mari kita baca sekali lagi dengan kata Abram diganti dengan nama kita. 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Immanuel dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Immanuel, Tuhanlah perisaiku, upahku akan sangat besar. Tuhan yang jadi upah saudara dan saya. Tuhan yang akan menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang menjadi perisai kami. Dan Engkau sendiri yang jadi upah kami. Engkau telah mengikatkan perjanjian-Mu dengan Abram. Dan Engkau sendiri yang lewat di tengah potongan itu. Untuk meneguhkan perjanjian-Mu bahwa Engkau tidak akan mengingkarinya.
Biar tahun 2022 di mana GBI Arauna mengambil tahun covenant, tahun perjanjian. Teguhkan perjanjian-Mu atas gereja ini, supaya rencanamu yang besar itu bisa digenapi. Kami menjadi berkat, karena kami diberkati lewat berkat perjanjian itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, tolong setiap kami, supaya kami lebih percaya kepada kata Tuhan dibanding apa kata diri, terlebih kata orang lain ataupun kata situasi. Kami percaya Tuhanlah perisai kami, Tuhanlah yang menjadi upah, Tuhan yang menjadi bagian kami. Saat ini kami berdoa untuk mereka yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau mereka butuh kesembuhan ilahi, biar kesembuhan itu terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk setiap orang yang terikat dengan kebiasaan buruk, dengan kuasa gelap, dilepaskan dalam nama Yesus. Kelepasan itu terjadi. Kami juga berdoa Tuhan, kalau ada yang masih kesulitan, ada hal yang masih tertutup, Tuhan bukakan pintu berkat itu di dalam nama Yesus. Kami bersyukur di akhir ibadah ini. Kami bersyafaat buat bangsa, negara dan kota kami. Biar pengampunan Tuhan tercurah, ampuni kekerasan, ampuni penolakan kami kepada Tuhan, ampuni juga sikap yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mulai dari pemerintah sampai rakyat jelata, Tuhan ampuni, sucikan dengan darah-Mu. Kami juga berdoa untuk keamanan negeri kami, jauhkan dari pandemi Tuhan, jauhkan dari bencana, supaya kalau ada gempa pun tidak merusak. Kalau ada virus-virus pun tidak mematikan, tidak berkuasa lagi atas bangsa ini. Berkati keuangan negeri kami, supaya rakyat kami sejahtera. Lindungi pemerintah kami, supaya pemerintah kami menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan. Pemerintah yang kuat, berwibawa, karena melakukan hal-hal yang benar. Terima kasih Tuhan, kami mau menutup ibadah pagi ini. Kiranya berkat-Mu dicurahkan bagi umat-Mu. Mereka yang sedang beribadah, mari arahkan tangan-Mu kepada Tuhan dengan menadahkan atau mengarahkan ke gadget yang saudara pakai. Mari arahkan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, Dia sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Diberkatilah setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.